Shalom, kekasih Tuhan, senang dapat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kami saat ini boleh berdiri di hadapan-Mu, bersaat teduh di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati kami semua, sehingga lewat saat teduh ini kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kekasih Tuhan yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kemarin saya katakan kemerdekaan yang sejati itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan yang sejati itu harus kita perjuangkan di dalam hidup ini. Maka saat sekarang ini kita akan katakan, janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan. Artinya begini, bahwa kemerdekaan itu harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Jangan dipakai hidup di dalam dosa. Seringkali kalau seseorang sudah mendapatkan suatu kemerdekaan, berpesta merayakan kemerdekaannya yang sudah diperoleh, tetapi seringkali di dalam mengadakan pesta memperingati hari kemerdekaannya, seringkali di dalam pesta itu banyak dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan firman Tuhan masih tetap di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-1. Disitulah kita mendapatkan suatu pengajaran yang begitu indah tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, jangan sampai kita orang-orang Kristen yang merasa sudah merdeka, kemudian kita salah gunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang salah, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada kalanya terjadi orang yang sudah dibebaskan dari penjara, berdiri termenung di depan penjara, dengan berkata di dalam hatinya, apa yang harus saya kerjakan? Kemana aku harus pergi? Kadang-kadang orang-orang yang sudah dibebaskan dari penjara itu, karena tidak memahami arti daripada kebebasan itu, seringkali dia juga jatuh dosa lagi. Dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seringkali orang-orang yang bebas keluar dari penjara juga melakukan hal-hal yang lebih sadis daripada apa yang sudah dilakukan pada masa-masa yang lalu. Di sini jelas bahwa mereka tidak tahu untuk apa kemerdekaan itu. Seolah-olah kebebasan itu tidak ada artinya. Makanya mereka terjerumus di dalam hal-hal yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen harus menyadari ada sesuatu atau ada suatu tujuan dari kemerdekaan.
Kita memang sudah dibebaskan dari berbagai macam bentuk tekanan. Apakah nilai dari kemerdekaan itu akan tetap menjadi tinggi atau makin tinggi? Itu tergantung bagaimana kita mengalami dan melaksanakan kemerdekaan itu. Jadi Kristus telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Tetapi kalau kemerdekaan itu tidak kita jalani, tidak kita laksanakan dengan baik, maka nilai kehidupan kita ya tidak akan meningkat. Gitu. Sekali lagi, saya katakan bahwa kemerdekaan yang sejati itu ditemukan hanya di dalam Kristus. Jadi kalau kita dekat dengan Kristus, akrab dengan Kristus, maka kita juga akan menjalani kemerdekaan yang diberikan Kristus itu dengan sesungguhnya. Ya. Firman Tuhan mengatakan supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tetapi tidak berhenti hanya sampai di sini saja. Sebab kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus bisa kita nikmati kalau kemerdekaan itu kita perjuangkan, ya, agar hidup kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu, kemerdekaan yang sudah diberikan Kristus kepada kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Tidak boleh kita salah gunakan di dalam kehidupan. Kalau kita salah gunakan kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada kita, kita pun juga akan mengalami kebinasaan di dalam hidup ini. Inilah kekasih Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Engkau sudah memberikan kemerdekaan kepada kami supaya kami semua tidak menyalahgunakan kemerdekaan ini untuk melakukan dosa. Tetapi biarlah kemerdekaan ini boleh kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu dengan mengisi kemerdekaan ini, melakukan sesuatu yang baik bagi sesama. Biarlah nama-Mu akan senantiasa dimuliakan. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam saat teduh ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.